bagaimana hati Anda? Potongan Alkitab kali ini diambil dari kitab Mazmur pasal 19 ayat 15 yang berbunyi, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22b yang berbunyi, tentang Daud Allah telah bersaksi, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara-saudari, Mazmur pasal 19 ayat 15 adalah doa Daud yang memohon agar perkataan yang diucapkan mulutnya dan renungan hatinya diperkenan oleh Allah. Perkataan di mulut adalah ekspresi dari isi hati kita. Perkataan di luar benar atau salah, sikap di luar benar atau salah, bukanlah masalah utama. Yang utama ialah bagaimana renungan hati kita. Daud adalah orang yang diperkenan di hadapan Allah karena dia mau membiarkan Allah menjamah hatinya. Jika hari ini Anda tidak mau membiarkan Allah menjamah hati Anda, maka sulit sekali Anda menjadi orang yang diperkenan Allah. Meskipun semua yang Anda lakukan di luar itu benar, tetapi hati Anda mungkin ada masalah. Yang ingin Allah tanya adalah bagaimanakah hati kita. Karena itulah Allah membiarkan banyak perkara seperti angin ribut, gelombang terjadi di tengah-tengah anak-anaknya, supaya Allah dapat menjamah hati mereka untuk menyingkapkan bagaimana sebenarnya kondisi hati mereka. Alkitab menunjukkan Daud memiliki hati yang rela menempuh kehidupan salib seumur hidupnya, sehingga dia berbagian dalam mendatangkan Tuhan Yesus dan membawa Allah berkuasa di tengah-tengah manusia. Semua peristiwa yang dialami Daud sepanjang hidupnya menyingkapkan bagaimana hati Daud sebenarnya. Dalam keluarga, Daud diremehkan, dilupakan ketika ayahnya bertemu dengan Samuel yang mau mengurapi sebagai raja. Tetapi hati anak remaja ini tetap benar. Allah berkata kepada Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Hati Daud diperkenan oleh Allah, karena itu ia dipilih Allah. Saat Daud membunuh Goliat, para perempuan Israel menyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perkataan pujian itu telah menguji hati Daud. Hati Saul tergoyah menjadi iri. Namun hati Daud tidak tergoyah oleh pujian. Seperti yang dikatakan Amsal 27 ayat 21. Orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Saat orang lain sangat memuji Anda, apakah Anda tidak menjadi sombong? Kalau orang hanya sedikit memuji Anda, apakah Anda menjadi iri hati? Kata-kata pujian sering menguji hati kita. Jika kata-kata itu telah menggoyahkan hati kita, berarti hati kita belum cukup bersih. Semua peristiwa dalam hidup Anda, khususnya sikap dan perlakuan orang yang dekat dengan Anda, adalah untuk menguji hati Anda. Saudara-saudari, selanjutnya saat Daud dipersulit oleh Saul, dalam masa yang cukup panjang, dia tetap tunduk di bawah tangan Allah. Tidak berani melampaui tangan Allah untuk berbuat sesuatu. Betapa bersih dan tepat hati Daud. Selain itu, saat dia menjadi raja, anak kandungnya sendiri mengejar-ngejar untuk membunuh dia. Simei mengutuk dia, mengambil batu melemparinya. Bagaimana reaksinya? Oh, hatinya benar-benar bening seperti kristal.
Dalam kitab 2 Samuel pasal 16 ayat 5-12. Daud berkata, semua itu mungkin Tuhan yang memerintahkan. Dia masih mohon Tuhan memberkati orang ini. Jangan mengira semua keadaan sekitar hanyalah membuat Anda rugi. Ketahuilah, karena hati Anda tidak benar, maka Anda menderita rugi. Kalau hati Anda benar, Anda akan beroleh faedah darinya. Semua keadaan sekitar hanya menyatakan bagaimana hati kita. Saudara-saudari yang kekasih, janganlah menggerutu istri Anda tidak baik, atau menyalahkan suami Anda tidak baik, atau mengomeli orang tua Anda tidak baik, atau menyalahkan anak-anak Anda tidak baik. Sebenarnya, semua itu adalah setumpuk bara api yang sedang menguji hati Anda. Mari bersyukur kepada Allah. Kalau hati Anda benar, tidak peduli orang lain bagaimana, mereka tidak akan menggoyahkan Anda. Hati Anda hanya akan menengadah kepada Allah. Di dalam keadaan apapun yang Allah atur bagi Anda, hati Anda hanya mau Allah. Anda tidak berhubungan langsung dengan manusia, tetapi berhubungan langsung dengan Allah. Dari tangan Allah, Anda menerima semuanya. Dari sudut Allah, Anda melihat semuanya. Allah melalui situasi sekitar akan menyatakan bagaimana hati Anda. Satu kata ajaib yang bisa mengubah kehidupanmu dan memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Sebuah penelitian mengatakan bahwa rata-rata manusia memiliki 30.000 sampai 50.000 kata per hari. Dan di antara 30.000 sampai 50.000 kata itu ada satu kata ajaib yang bisa mengubah kehidupanmu dan memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa dalam hidupmu. Apa satu kata kunci ajaib itu? Kata ajaib itu adalah bersyukur. Prof. Fredrickson dalam bukunya Positivity menyimpulkan bahwa bersyukur adalah suatu kebiasaan yang begitu mudah untuk dijalani dan dilakukan, tapi memberikan efek atau manfaat yang sangat dramatis yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Karena di dalam buku itu ditulis bahwa orang yang sering bersyukur biasanya lebih bahagia hidupnya, jarang sakit, dan otaknya makin kreatif. Bahkan dalam buku itu ditulis, dalam penelitian itu ditulis bahwa bersyukur memiliki efek resonansi. Apa artinya? Bahwa semakin kita sering bersyukur, maka apa yang kita syukur itu akan semakin sering mendatangi kita atau menghampiri kita. Sebaliknya, semakin kita mengeluh, maka apa yang kita keluhkan itu semakin sering juga menghampiri dan mendatangi kita. So, berhenti untuk mengeluh. Stop complain, oke? Jangan overthinking, tapi belajarlah untuk overthinking, bersyukur senantiasa. Jalani kehidupan yang penuh dengan rasa syukur. Apa yang kita bisa syukuri hari-hari ini? Ada begitu banyak mungkin. Bersyukur karena kita masih bernafas, bersyukur karena kita sehat, bersyukur kita masih punya keluarga, masih punya pekerjaan, bersyukur kita masih bisa menikmati kehidupan ini. So, jalanilah hidup dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.